Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Friscia Frisilia Anastasia, NIM 1914201053. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik umum, di mana pemeriksaan fisik umum merupakan suatu tindakan agar kita mengetahui ada tidaknya suatu permasalahan umum yang terjadi pada pasien, di mana meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama, status mental, antropometri, dan TTV. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi secara umum status kesehatan umum pasien. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan kesehatan yang muncul. Yang ketiga yaitu mampu melakukan kolaborasi dan melakukan rujukan ketika ada permasalahan kesehatan yang muncul. Adapun alat yang perlu dipersiapkan yaitu troli, timbangan, meteran, pita pengukur, penggaris ukuran 30 cm, termometer, pelumas, tensimeter, stetoskop, jam tangan, pen light, kertas tisu atau kasa, kapas alkohol, sarung tangan, masker, bengkok, serta buku catatan. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan GCS atau Glass Glaucoma Skill. GCS merupakan suatu tindakan yang dilakukan agar kita mengetahui tingkat kesadaran pada pasien, di mana ada 3 aspek yang dinilai, yaitu respon mata, verbal, dan motorik. Yang pertama yaitu dalam menilai respon membuka mata, di mana dengan skala tertinggi yaitu 4 dan skala terendah yaitu 1. Yang kedua yaitu menilai respon verbal pasien dengan skala tertinggi yaitu 5 dan skala terendah yaitu 1. Dan yang terakhir yaitu menilai respon motorik dengan skala tertinggi yaitu 6 dan skala terendah yaitu 1. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan GCS, di mana pemeriksaan GCS ini yang pertama yaitu menilai respon membuka mata dengan skor tertinggi yaitu 4, di mana pasien membuka mata tanpa adanya rangsangan dan tanpa perintah. Seperti ini. Selanjutnya dengan skor 3, di mana pasien bisa membuka mata dengan perintah. Ibu, apakah bisa dibuka matanya? Seperti ini. Selanjutnya dengan skor 2, di mana pasien dapat membuka mata dengan diberi rangsangan pada daerah sternum. Ibu, buka matanya. Seperti ini. Yang terakhir yaitu nilai terendah yaitu 1, di mana pasien diberikan rangsangan, rasa nyeri atau perintah tetapi tidak ada respon. Ibu, apakah bisa dibuka matanya? Ibu, seperti ini. Yang kedua yaitu saya akan melakukan penilaian pada respon verbal, di mana dengan skor tertinggi yaitu 5, di mana pasien bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Ibu, namanya siapa? Widya. Dari mana? Dari Tepang. Seperti ini. Dengan skor 4, yaitu pasien bisa menjawab pertanyaan tetapi bingung. Ibu berasal dari mana? Seperti ini. Selanjutnya dengan skor 3, di mana pasien tidak menjawab pertanyaan dengan baik dan ngawur. Ibu, nama ibu siapa? Lina. Ibu dari mana? Dari Kapil. Seperti ini. Selanjutnya dengan skor 2, di mana pasien menjawab pertanyaan dengan mengerang. Ibu, bagaimana keadaannya? Seperti ini. Baik, yang terakhir yaitu dengan nilai skor terendah, di mana saat diberikan pertanyaan tidak ada respon sama sekali. Kondisi Ibu, bagaimana keadaannya hari ini? Seperti ini. Yang terakhir yaitu menilai respon motorik dengan skor tertinggi yaitu 6, di mana pasien bisa mengangkat tangan dan kaki dengan baik. Ibu, silakan angkat tangan kanannya, tangan kirinya, kaki kanannya Bu, serta kaki kirinya. Baik, seperti ini. Selanjutnya dengan skor 5, di mana pasien diberi rangsangan dan pasien bisa menepis. Baik, seperti ini. Selanjutnya skor 4, di mana pasien dapat menghindar saat diberikan rangsangan. Seperti ini. Selanjutnya dengan skor 3, di mana saat diberikan rangsangan pasien mengalami fleksi abnormal. Seperti ini. Selanjutnya dengan skor 2, di mana pasien saat diberikan rangsangan mengalami atensi abnormal. Seperti ini. Yang terakhir yaitu dengan skor terendah yaitu 1, di mana pasien tidak sadar. Bu, seperti ini.
Lalu, pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan antropometri. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Friska yang hari ini sedang bertugas di sini. Apakah benar saya sedang berhadapan dengan Ibu Rahayu? Baik Ibu Rahayu, tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan pengukuran antropometri. Di antaranya seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan. Di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Apakah Ibu setuju dengan apa yang akan saya lakukan, Bu? Baik, jika setuju, saya akan melakukan tindakannya sekarang. Baik, pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan tinggi badan, di mana pastikan pasien sudah berdiri dengan tegak dan pastikan alat sudah menempel dengan baik. Permisi Bu ya, di sini saya akan melakukan pengukuran tinggi badan. Baik, setelah diukur tinggi badan Ibu 160 cm. Setelah itu, lakukan pengulangan selama 3 kali dan catat hasilnya. Baik, yang kedua yaitu pengukuran berat badan. Ibu, sekarang saya akan melakukan pengukuran berat badan Ibu ya. Silakan Bu. Baik, berat badan Ibu 50 kg. Lakukan pengukuran selama 3 kali dan lalu catat hasilnya. Baik, yang terakhir yaitu melakukan pengukuran pada lingkar lengan atas pasien. Permisi Bu ya. Pertama, sisihkan lengan baju pasien. Lalu, ukur panjang lengan pasien sampai ke siku. Setelah itu, berikan tanda pada bagian tengah antara ujung bahu dan siku. Lalu, mengukur lingkar lengan. Dan lakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Baik Ibu, sekarang saya akan menyampaikan berapa hasilnya. Yang pertama yaitu tinggi badan Ibu 160 cm, berat badan Ibu 50 kg, dan lingkar lengan 24 cm. Baik, saya sudah selesai melakukan tindakan. Setelah saya melakukan tindakan, apakah Ibu merasa lebih baik Bu? Baik, kurang lebih 5-10 menit lagi saya akan kembali untuk mengecek keadaan Ibu. Sebelum saya meninggalkan Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik, jika tidak, terima kasih ya Bu. Pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, respirasi, serta suhu tubuh. Adapun alat yang diperlukan yaitu termometer, stetoskop, tensimeter, jam tangan untuk menghitung denyut nadi dan respirasi, serta tisu atau kasa. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Friska yang hari ini sedang bertugas di sini. Maaf sebelumnya saya sedang berhadapan dengan Ibu siapa? Lydia. Bisa saya cek namanya Bu? Bisa, Sus. Baik Ibu Lydia, maksud saya ke sini untuk mengukur tanda-tanda vital Ibu. Di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, Sus. Baik, kalau tidak, saya akan melakukan tindakan sekarang. Sebelum melakukan tindakan, tetap jaga privasi pasien. Setelah itu, mencuci tangan dan menggunakan APD. Setelah menggunakan APD, tahapan yang pertama yaitu mengukur suhu tubuh pasien. Permisi Ibu, apakah Ibu bisa memasang sendiri atau saya pasangkan? Pasang sendiri, Sus. Silakan. Baik Bu, sembari saya menunggu hasil pemeriksaan suhu tubuh, saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi dan respirasi. Permisi Bu. Baik, nadi Ibu normal 80 kali per menit dan respirasi Ibu juga normal 20 kali per menit ya. Baik, kondisi ya Bu. Baik, suhu tubuh Ibu normal 36 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tensi ya. Tunggu.
Baik, tensi ibu normal ya, 100/70. Baik, pemeriksaan sudah selesai ya Bu. Setelah itu, lepaskan APD dan cuci tangan. Setelah itu, evaluasi perasaan pasien. Baik Ibu, seluruh tindakan setelah saya lakukan, tindakan, apakah Ibu merasa lebih baik Bu? Iya, sus. Baik, 10 atau 15 menit lagi saya akan kembali untuk memberikan Ibu obat. Sebelum saya meninggalkan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sus. Baik, jika tidak, saya akan meninggalkan Ibu, dan jika Ibu memerlukan saya, silakan hubungi saya di ruangan perawat. Permisi Bu, terima kasih. Baik, sekian video pemeriksaan umum yang dapat saya tampilkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.